Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, siang dan pagi. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan pertama kali ini, saya coba memberikan sedikit tentang prospek bisnis di teknologi informasi. Ini mungkin materi pembuka ini yang ringan-ringan dulu, ya nanti teknisnya nanti belakangan. Kalau di Facebook gambar saya belangkonan tadi sempat disinggung, kenapa nggak pakai belangkon? Ya. Nama saya ada di sini ya. Nama saya Imam Masyuri. Saya lulus asli dari Semarang, lulus 91 SMA, kemudian lulus kuliah. Background saya teknik mesin, Universitas Brawijaya. Kemudian supaya klop dengan bidang IT, saya ngambil kuliah lagi di ITS, lebih ke arah manajemen teknologi informasi. Kemudian background pekerjaan saya tahun 97 kita mendirikan CV Cendana Nuansa Karyan, masih kuliah. Posisi saya masih kuliah, saya mendirikan CV. Kemudian tahun 2003 kita mendirikan PT Cendana Teknika Utama, nanti saya coba jelaskan. Kemudian tahun 2006 kita mendirikan PT lagi, saya posisi sebagai komisaris. Kemudian kalau mau kontak ada di sini. Ya, saya coba sedikit singgung ya. Apa yang mau kita bicarakan di sini? Simpelnya, saya coba menjelaskan mengenai bagaimana kita mau membangun sebuah produk. Kemudian poin kedua, karena background saya belum pernah kerja sama sekali. Statusnya saya nggak pernah bekerja, jadi kuliah ya nyambi saonoe. Ya. Saya coba jelaskan, sharing apa yang pernah saya lakukan, apa pernah kami lakukan. Bahasa gaulnya adalah technopreneur. Kemudian dari technopreneur ini, apa yang mau kita buat dari produk itu, bagaimana kita membuat produk yang jangan berorientasi melulu profit, ya tanpa membuat apa rohnya dalam produk itu. Kemudian yang keempat, ya kalau waktunya nutup nanti saya coba jelaskan beberapa produk kami, ya ini karena sifatnya sharing aja. Nanti bagaimana produk kami kita develop menggunakan Pascal dalam hal ini, ya. Bisa enggak gitu kita menciptakan sebuah produk yang berskala enterprise menggunakan Pascal. Saya tidak menjelaskan bagaimananya, ya bagaimananya nanti terserah nanti dari rekan-rekan pembicara yang selanjutnya, ya. Saya terakhir pegang coding itu Delphi 7, ya sudah sekian lama. Saya sekarang ini banyak tinggal main query saja, select bintang from penjualan dan sebagainya. Nah itu yang penting, ya tinggal query atau select from piutang gitu. Ya. Saya coba jelaskan. Saya yakin rekan-rekan semua di sini para developer, ya pasti paham skill coding kita, bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi. Kemudian bagaimana paradigma kita, apakah kita mau membuat sebuah project atau membuat sebuah produk. Karena kalau misalnya sering ya kita jangan terjebak ke wah enak main project, bayarannya besar, kita bisa jual sekian miliar dan sebagainya. Atau produk kecil-kecil gitu. Karena produk kami sendiri juga
ininya kecil, ibaratnya ngamen, harganya harga ngamen, tapi ngamen se-Indonesia. Nah, kalau kita bedakan ya, kita bedakan antara produk dengan project. Nah, untuk produk kita lebih fokus, kalau project kita fokus ke satu klien, spesifik klien. Apa kata klien? Klien mau, saya minta dibuatkan seperti ini. Kita requirement gathering dan sebagainya, kita definisikan, oh kebutuhannya seperti ini. Nah, kalau kita bicara produk, ya, kalau kita bicara produk, kita fokus kita bagaimana produk kita itu laku di pasar, dipakai oleh banyak konsumen, multiple klien. Jadi kita jangan fokus pada satu klien aja. Kalau kita fokus satu klien berarti bukan main produk gitu. Kemudian bagaimana kita memperoleh revenue? Revenue kita bisa peroleh kalau untuk project ya per project. Project itu bisa jatuhnya tinggi, bisa, kalau saya dulu waktu awal-awal kuliah itu coding, berapa harganya? Ya pokoknya cukup buat ngopi sama rokok lah. Ya, seperti itu. Saya dulu merokok soalnya. Ya, kemudian kalau produk, kita bicaranya bagaimana harga jual kita. Nanti coba saya singgung sekilas bagaimana kita menentukan produk kita itu mau kita jual harga berapa, pantesnya gitu loh. Jangan sampai produknya kayak gini aja harganya sekian ratus juta atau produknya wah tapi ternyata harganya murah atau seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ketika kita bicara menciptakan, membuat sebuah produk, memang belum ada pemasukan ya. Biasanya investasi kita itu tinggi. Bagaimana kita membuat produk, kita riset dulu, kemudian melibatkan beberapa developer, belum ada masukan, belum sempat kita jual. Nah ini butuh investasi ya. Kemudian yang berikutnya source code. Ini relatif ya, source code dimiliki oleh vendor, bisa juga source code dimiliki oleh klien, kita jual lengkap dengan source code-nya, bisa juga. Cuma biasanya kalau project, customer-nya yang minta source code-nya itu pasti. Kemudian secara life cycle kalau project, biasanya selesai project, selesailah siklus daur hidupnya. Ketika kita bicara produk, nggak bisa seperti itu. Produk, ketika produknya selesai, kita jual ke pasar, belum berarti itu daur hidupnya selesai. Enggak, prosesnya masih panjang. Nah, di produk sendiri, tidak kelihatan ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Di produk sendiri, pada saat pertama kali kita riset ya, ya, ini ada masa introduction ya, pengenalan ya. Ini biasanya kita melakukan riset pasar, riset bagaimana produk ini dibuat dan sebagainya. Kemudian proses launching produk tersebut. Nah, di launching produk tersebut biasanya kita mengalami negatif cash flow ya. Kita belum punya pemasukan dari penjualan, masih nol. Atau pada saat introduction adalah, tapi sedikit. Nah, biasanya customer yang tipe tertentu yang biasanya, oh Anda misalnya ini Cendana mau ngeluar launching produk apa? Ya sudah, saya ikut itu, saya beli itu. Nah itu biasanya customer yang early adopter ya, biasanya mereka mengadopsi kata kita sudah punya customer yang setia. Kemudian pada masa introduction ini kita butuh effort yang tinggi untuk promosi, bagaimana konsumen itu bisa aware, bisa peduli dengan produk kita. Karena kalau misalnya kita belum pernah main di produk itu, kemudian kita mengenalkan sebuah produk, ya kita belum punya nama nih ceritanya. Kita mengenalkan produk, nggak semuanya itu paham dan mau beli produk kita. Nah ini butuh effort yang tinggi pada masa introduction. Tapi biasanya di masa introduction ini jarang kita punya kompetitor, karena mereka juga wait and see gitu.
apakah produk yang kita buat ini layak dijual atau misalnya ada tanggapan pasarnya bagus, kita main ininya enaknya di sini. Kemudian di periode kedua, periode growth, ya, di periode growth ini biasanya konsumen sudah mulai mengerti apa produk kita, kemudian melihat produk kita itu cocok gitu, produk kita cocok terus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah di sini biasanya kita baru mengalami positive cash flow, kita pemasukannya sudah mulai cukup bagus, jadi ini signifikan ya, penjualannya melonjak cukup signifikan. Sebagai gambaran, kami pernah membuat perangkat wartel. Nanti saya jelaskan di belakang. Ada yang pernah mengalami wartel, era wartel belum? Ya. Jadi tahun 97, 98 sampai tengah tahun awal-awal 2000-an itu yang namanya wartel tuh antri sekali. Jadi kalau mau telepon kan jam 11 malam ya biasanya, jam 11 malam diskonnya murah. Nah sorenya itu daftar dulu, ngantri. Biasanya seperti itu. Nah waktu itu kita develop produk wartel. Ketika kita riset ya, nanti saya jelaskan. Kalau misalnya saya mau terjun membuat produk, ya, apakah saya harus meriset mulai awal? Ya, ternyata tidak harus seperti itu. Ada beberapa trik, diantaranya kita mengadopsi produk yang sudah ada. Dulu kita mengadopsi produknya Siemens. Siemens itu sebenarnya bukan perangkat wartel, perangkat PABX, cuma kita modifikasi jadi wartel. Kemudian dari situ kita melihat, oh peluangnya pasarnya bagus gitu. Terus kita buat wartel, perangkat wartel. Malah kita dikasih nama Siemens, padahal bukan, padahal Cendana. Malah kita terkenalnya, oh Siemens, padahal bukan. Nah, di sini pada saat periode itu kita growth. Ya, periode tahun 98 sampai tahun 2003. Wah itu penjualan wartel cukup tinggi. Kita bisa jual ribuan unit, tersebar mulai se-Indonesia, malah kita belum pernah ke sana. Ya. Kemudian biasanya kita mulai kedatangan kompetitor. Orang sudah mulai paham, oh bisnis wartel, bisnis perangkat wartel bagus nih. Sama kita bikin server pulsa tahun 2004. Orang masih belum melihat gitu peluang. Ketika tahun 2006-2007 orang sudah melihat, wah enak bikin bikin server pulsa. Nah, kita sudah mulai kedatangan kompetitor. Nah, kita harus punya strategi nih, bagaimana kita meraih revenue yang tinggi di posisi growth sebelum nanti maturity atau decline. Nah, pada tahap matang tadi, maturity tadi, biasanya penjualan itu mengalami pelan, kita growth-nya itu rendah. Nah, biasanya di para pesaing kita, mereka sudah main perang harga. Nah, budayanya kami biasanya, kami nggak pernah mau meladeni. Kalau misalnya ada orang lo jual gue beli, bukan gitu ya. Kalau misalnya sudah mulai jor-joran harga, kita cari pasar lain, karena nggak sehat. Namanya mulai harga tinggi dulu, kita jual perangkat wartel tuh per KBU-nya itu sekitar pernah 3,5 juta per KBU, sampai terakhir 350.000. Iya, dulu kita jual perangkat wartel bisa dikasih mobil, ditukar sama mobil. Nah, pada tahun 2003 kompetitor malah jual harga 150.000. Wah, ini nggak masuk akal, kita nggak mau ikut-ikutan lah. Nah, mereka biasanya berjuang keras bagaimana menguasai pangsa pasar. Ketika kita sudah mulai di posisi growth tadi,
Ya, itu kita bisa kita bisa sudah menang start di awal gitu. Nah, ketika posisi banting-bantingan harga dimanapun posisinya sama, kita nggak bisa mengatakan, oh saya punya produk ini akan laku selamanya, nggak bisa. Pasti ada periode seperti ini, pasti ada kurva S ini pasti ada decline-nya. Kita tahu bahwa Wartel itu disupport oleh Telkom, dan Telkom pula lah yang mematikan Wartel itu. Mohon maaf kalau ada orang Telkom di sini. Dulu dikalahkan oleh Flexi, ya. Flexi atau ponsel dan sebagainya sudah mulai banyak, tapi sebenarnya bukan Flexinya, tapi bukan ponselnya, tapi Flexinya. Kemudian Flexi pun juga dikalahkan, atau dulu Telkom mempunyai produk namanya Telkomnet Instan, dikalahkan sama Swedia. Telkom sendiri yang mengalahkan produknya dia sendiri. Ya cukup lucu sebenarnya. Ya. Kemudian pada posisi ini, ya, banting-bantingan harga, profit semakin menurun. Seperti tadi saya bilang, ketika di awal kita bisa laba tinggi, ya secara HPP itu jauh gitu. 3,5 juta dengan 350.000 itu jauh sekali gitu. Nah, kemudian pada masa decline itu sudah mulai orang mau beli perangkat wartel buat apa gitu? Buat apa? Buat perangkat wartel. Market sudah jenuh. Ya. Nah, banyak kompetitor itu sudah mati, sudah hilang semua. Waktu itu tahun 2003 kita masih jual perangkat wartel. Tapi bukan kita jual ke wartel karena wartel sudah dibuka lagi sama Telkom, tapi kita jual ke desa. Di desa banyak orang yang nggak punya jaringan telepon, jaringan telepon. Nah, terus kita jual menggunakan dulu ada namanya CDMA to line ya. Jadi kalau misalnya belum tahu, jadi Flexi dulu, handphone Flexi kita modifikasi, saluran Flexi kita modifikasi, kita keluarkan menjadi jalur line telepon RJ45. Nah, dari situ baru kita masukkan ke perangkat wartel. Satu. Terus yang berikutnya juga kita jual ke hotel, terutama yang di Bali ya. Di Bali itu banyak hotel-hotel kelas melati, ya. Mereka tetap butuh gitu loh sarana telepon yang mereka bisa ngecas bayarnya berapa dan sebagainya. Ya, pada periode decline ini, nah ini kalau misalnya kita mau create suatu produk dan kita tidak menyiapkan produk ini akan mengalami masa decline, kita akan terlena. Ketika sudah decline, ya perusahaannya ikut kolaps juga, bisa jadi seperti itu. Nah, ada beberapa strategi, ya, strategi yang ketika menyiapkan produk ya, terutama di introduction, kita pernah ya mengalami, kita punya riset ya, kita punya produk bagus tapi nggak jadi gitu, kurang ini, ya nggak diterima di pasar. Kapan pasar mau merespon gitu. Makanya kita selalu bagaimana produk kita itu kita nilai layak jual dulu. Kita mengenal ada istilahnya minimum viable product. Ya, ini populer sekarang ini di dunia startup ya. Nah, ini produk yang layak secara minimum. Ya. Saya pernah punya teman yang punya teman kuliah S2. Dia keluar dari pekerjaannya, kemudian bikin perusahaan. Tak tanya, punya produk apa? Saya punya produk ini. Oh, bagus itu. Kapan bisa dijual? Waduh, sebentar Pak, ini kurang ini. Loh, kok kurang itu tuh katanya siapa gitu? Katanya saya Pak. Gitu. Katanya konsumen tuh kurang enggak gitu loh. Nah, makanya ketika MVP ini adalah strategi bagaimana kita ngetes pasar, bagaimana respon pasar terhadap produk kita. Produk kita, misalnya kita jual seperti ini. Nah, kita jual contohnya ya, produk kita yang lain adalah alat antrian. Produk alat antrian kita jual pertama, yang penting bisa manggil, keluar suara orangnya, muncul angkanya display, sudah selesai. Ya,
sepengetahuan kita gitu, oh itu harusnya gini. Di pasar seperti itu enggak gitu. Ternyata di pasar kemudian berkembang. Mereka butuh ada yang namanya transfer tiket. Tiketnya bisa ditransfer. Jadi kayak di rumah sakit dari bagian depan kemudian bisa ditransfer ke masing-masing poli seperti itu. Nah ini kita tahu juga dari lapangan gitu. Ternyata kebutuhannya bisa meningkat seperti itu. Nah, ketika kita tidak mengantisipasi, kita harus produknya harus 100%, fiturnya harus 100%. Ya, kita telat. Sama kasusnya kayak BlackBerry yang mengeluarkan Playbook ya. Begitu sudah harusnya gini, ternyata pada saat dilempar ke pasar sudah pakai iPad, sudah pakai Galaxy Tab dan sebagainya. Telat. Begitu juga sekarang sudah BlackBerry support aplikasi Android, telat gitu loh. Sama kalau posisinya sudah telat. Nah, strategi di dunia di periode introduction ini, kita strategi penetapan harga produk, kita bisa pakai strategi penetrasi, bagaimana produk itu masuk ke pasar. Ya, biasanya produk kita hargai tinggi dulu. Ya, karena kita bicara di blue ocean ya, jadi ketika atas samudra biru istilahnya, samudra biru itu pasar yang masih kosong, masih longgar gitu, belum banyak pesaingnya. Ketika belum banyak pesaing, ya, harga kita lempar tinggi, ya tanggapannya bagus gitu. Nah, ketika kita karena ini menyangkut juga biaya riset kita gitu. Kita butuh biaya riset di inisial riset tadi gitu. Nah, di sini di harga penetrasi ini kita masuk ke pasar, nanti pada saat pesaing muncul baru kita bisa menurunkan harga. Kita turunkan harga, mungkin saya jual perangkat wartel harga 3,5 juta, sementara yang lain harga 500.000, ya jelas pasti kalahnya. Nah, kemudian strategi yang kedua, strategi skimming. Strategi skimming ini ketika sudah banyak pemain di situ. Nah, kita masuk di harga rendah. Tapi kami biasanya jarang kita pakai strategi yang seperti ini. Karena strategi ini harus nunggu kompetitornya berkurang dulu. Ketika kompetitor berkurang baru kita bisa naikkan harga. Kemudian periode growth ini, nah ini kita nggak boleh terlambat. Sekali lagi, periode growth ini kita harus sebisa mungkin membuka channel distribusi. Kita jangan bicara kalau misalnya di sini Malang, jangan bicara Malang aja. Kita bicara Indonesia. Kalau mau pasar luar ya sekalian pasar ekspor gitu. Nah, saya kapan hari itu lihat filmnya Jack Ma, tahu Jack Ma ya? Jack Ma itu yang pendirinya Alibaba. Alibaba itu dia saingannya eBay. Ya, ketika eBay secara luas ya, di Jack Ma sendiri dia guru bahasa Inggris, nggak punya pemahaman komputer, pegang keyboard huruf-hurufnya aja bingung. Tapi dia bisa menggoncangkan dunia dengan Alibabanya, tahu bau kata ininya di sananya. Nanti bisa dilihat Jack Ma di search ya. Nah, dia pandangannya global, bagaimana dia bisa menguasai Cina, bagaimana Cina bisa diisolir dari luar, dari eBay gitu, bisa mengalahkan eBay di Cina. Kalau misalnya ibaratnya ya, krokodil, filmnya apa ya, krokodil apa gitu. Kalau buaya diajak bertarung di lautan, kalah. Kalau buaya diajak tarung di sungai, di muara, ya pasti menang. Seperti itu dia. Nah, ketika di awal selalu kita bicara di channel distribusi kita nasional. Mulai dari perangkat wartel, voucher, elektrik dan sebagainya, selalu kita bicara bagaimana kita membuka channel distribusi. Jangan semuanya dijual sendiri. Datang sendiri kemudian dijual sendiri dan sebagainya, di-maintain sendiri, jangan seperti itu. Nah, kita selalu buka bagaimana kita membuka jalur distribusi. Nah, kemudian masalah growth ini kita harus juga improve produk kita. Apa kekurangan
kalau tadi kita produk yang layak secara minimum ya, yang layak, kemudian ada tanggapan dari pasar, cepat kita tanggapi gitu. Pasar butuh fitur ini, kita riset di fitur itu. Nah, kemudian periode ketiga adalah periode matang ya. Ini biasanya nanti akan growth-nya rendah ya. Di sini kita baru posisi main harga sesuai dengan kompetitor. Kompetitor mau main apa, kita baru ngikuti di situ. Jangan di posisi growth ini kita main di situ, rugi gitu. Nah, kemudian biasanya kita harus melakukan advertising bagaimana supaya meyakinkan konsumen supaya tetap menggunakan produk kita. Atau kita menciptakan penggunaan baru seperti tadi, perangkat wartel dipakai untuk hotel, atau voucher elektrik dipakai untuk, kita nanti ada namanya produk namanya stiker pulsa, bagaimana stiker bisa jadi pulsa. Nah, kemudian kita bisa cari segmen baru. Kalau misalnya di Jawa Timur crowded ya, kita lari keluar gitu. Selalu ada celah gitu. Nah, kemudian ketika posisi decline, ya, nah ini kita harus posisi bagaimana caranya kita itu harus menaikkan lagi. Ketika posisi growth, ya, kita harus menyiapkan riset baru. Jadi kita membuat sebuah periode development baru di posisi sini. Sehingga pada saat decline, produk A decline, kita sudah punya produk B yang siap naik dan seterusnya. Ya, kita punya variasi produk atau variasi market baru. Ini sekilas saja. Ini orang luar, Michael Porter ya. Michael Porter ini dia dosen di Harvard University. Dia membuat sebuah analisis 5 kekuatan yang membentuk sebuah industri. Ya. Sebagai contoh studi kasus, saya coba share pengalaman kami di dunia pulsa elektrik. Di dunia pulsa elektrik, jadi ada 5 kekuatan yang membentuk sebuah industri. Tidak kelihatan ya ini, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah persaingan antar rivalry, jadi persaingan antar perusahaan. Nah, yang pertama adalah pendatang baru. Ketika tahun 2010, pemain server pulsa itu ada 3.000 server pulsa, sampai ada asosiasi server pulsa ya, kita termasuk juga di situ. Nah, kemudian pada awal tahun 2005 kita bikin, itu masih sedikit ya, masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang tahun 2010 ada 3.000, dan sekarang itu tinggal sedikit, yang lain sudah banyak kolaps ya. Nah, pada saat adanya ancaman pendatang baru ini ya, bagaimana caranya kita membuat sebuah barrier, kita buat penghalang, bagaimana caranya supaya nggak banyak pemain. Ketika itu orang cenderung jarang mengetahui seluk-beluknya pulsa itu seperti apa, bagaimana orang SMS terus kok bisa tahu-tahu pulsa masuk dan sebagainya. Nah, kemudian ancaman yang kedua adalah produk pengganti, voucher fisik, kemudian transaksi lewat ATM bank di Indomaret dan sebagainya juga merupakan ancaman ya, trade of substitute produk ya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan konsumen. Konsumen itu ternyata mempunyai kekuatan pada saat kondisi jenuh ya. Kita mempertahankan loyalitas konsumen agak cukup sulit ya. Kalau dulu konsumen kalau mau transaksi pulsa dia harus deposit dulu. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu diutangi ya. Diutangi dan bayarnya susah gitu. Pulsanya sudah dijual tapi ditagih susah. Nah, itu seluk-beluknya. Jadi konsumen ternyata punya daya tawar juga gitu. Wah, kalau di Cendana seperti ini, wah saya nggak mau seperti itu. Saya maunya diutangi gitu. Atau kalau di Cendana depositnya bagaimana? Kalau misalnya bayar utang gimana? Wah harus ke kantor. Wah saya nggak mau ke kantor.
saya maunya diambil, utang saya bayarnya orangnya ngambil ke sini ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kekuatan supplier. Supplier ini kalau misalnya saya boleh cerita, jadi provider telekomunikasi kita yang terbesar kan Telkomsel. Telkomsel yang pertama, yang kedua itu antara XL dan Indosat. Ya, sekarang menang di XL-nya. Nah, di Telkomsel sendiri yang menguasai 65% ya, sekitar 60-65%. Mereka menggunakan sistem pertama itu regionalisasi. Jadi regionalisasi itu di Indonesia itu dibagi menjadi 7 atau 9, saya lupa. Ada Sumatera bagian utara, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, kemudian Sumalirja, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya, sama terakhir Bali Nusra. Ya. Jadi stok dari Kalimantan tidak boleh dipakai untuk isi Jawa. Dulu kasusnya sebelum dibuat regionalisasi, Telkomsel itu pusing gara-gara ulah kita. Ya. Kita itu posisinya di Jawa, di Malang atau di Surabaya. Tapi kita jualan, kalau kita jualan di Malang ini labanya sedikit. Kita jual di Papua atau di Kalimantan, di tambang-tambang di sana kan voucher cukup besar, cukup banyak gitu. Nah, sementara orang Kalimantan sendiri teriak-teriak gitu loh. Loh, voucher saya kok nggak laku gitu loh. Lah orang Malang, mana? Stok saya habis gitu. Ternyata stoknya Malang dipakai buat ngisi Kalimantan. Telkomsel pusing. Telkomsel pusing, akhirnya dibuat regionalisasi. Stok Malang hanya Jawa Timur hanya boleh untuk isi Jawa Timur. Kalimantan hanya boleh untuk isi Kalimantan. Ya, seperti itu, dibuat seperti itu. Nah, itu sistem regionalisasi. Sekarang ini Telkomsel menggunakan sistem klaster. Sebelum menggunakan klaster, kita akali. Kita buat server di 9 lokasi. Jadi kalau ada orang Kalimantan transaksi nembak ke kita, dari kita ambilkan ke stoknya Kalimantan, kita tembakkan Kalimantan, berarti transaksinya pakai stoknya Kalimantan normal. Kemudian di orang Medan mau transaksi ke kita, kirim komennya ke Malang, oh ini nomornya Medan, maka kita ambilkan stoknya Medan. Nah seperti itu. Telkomsel pusing juga gitu. Oh, berarti masih jalur distribusinya masih terganggu juga sama kasus seperti itu. Maka dia menggunakan sistem klaster. Satu klaster itu bisa jadi satu kecamatan. Ya, lebih singkat lagi. Wah, kita yang pusing sekarang. Kita yang pusing. Nah, bisa jadi satu kabupaten kota. Nah, sekarang menggunakan sistem clustering ini. Nah, ini kita strateginya kita memperbanyak titik. Kita memperbanyak titik server pulsa bahwa pelanggan dari situ. Jadi posisinya deteksinya bukan nomor ya. Kalau dulu pakai nomor awalan. Kalau sekarang posisinya dia mendeteksi BTS. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nomornya Jakarta, kemudian posisinya di Malang, ini dikenali sebagai Malang. Jadi kalau dulu kan nomor Jakarta. Berarti kalau transaksi di Malang dikenali sebagai inner, bukan outer, inner cluster. Jadi aman-aman. Malah kalau misalnya transaksinya minta tolong dari rumah, tolong isikan pulsaku, saya lagi di Malang. Wah, dikenali outer di sana. Karena posisi Anda di Malang, bukan di Jakarta. Nah, kemudian di antar server pulsa sendiri, wah ini cukup saingan harga, banting-bantingan harga dan sebagainya. Nah, nggak ada kerjasama gitu. Makanya dulu ada namanya istilahnya protokol Bandung. Kalau misalnya teman-teman ada yang main di dunia pulsa, server pulsa, Om Tigor barangkali. Nah, kita menggunakan stock exchange ya, maksudnya tukar menukar stok gitu. Kita melayani host to host antar server pulsa. Silahkan, saya punya stok Malang, Anda punya stok mana? Sudah, kalau butuh stok Malang ambil di tempat kita. Nah, seperti itulah. Ini harusnya antar institusi, antar perusahaan itu harusnya melakukan semacam kerjasama. Bagaimana supaya kompetisi yang ada di sini jangan ditambah lagi
ada yang baru seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya coba jelaskan, kurang berapa menit? 5 menit. Oh ya, singkat aja. Ya, jadi saya coba jelaskan masalah teknopreneur. Teknopreneur itu binatang apa? Ini adalah entrepreneur yang berbasis teknologi. Ya. Ada istilah lain lagi, ada cyberpreneurship, apa itu? Ternyata teknopreneurship yang berbasis internet, sama saja gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita berwirausaha. Saya rasa saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan, banyak dari teman-teman dari programmer itu sebenarnya sudah mempunyai jiwa wirausaha. Nah, ini tinggal bagaimana mengembangkan, bagaimana kita memulai. Ya, pertama-tama temukan dulu marketnya. Kita punya produk, atau jangan kita berpikir saya mau bikin produk apa ya, jangan, tapi temukan dulu marketnya apa gitu, siapa yang mau beli gitu. Kalau kita punya produk bagus, nggak ada yang mau beli, percuma. Ya. Kemudian produk yang kita ciptakan harus memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Kalau enggak ya berarti Anda siap untuk berdarah-darah. Iya, saya istilahnya berdarah-darah karena harus banting-bantingan harga dan sebagainya. Ketika Anda punya keunggulan, mau main harga tinggi pun diikuti sama konsumen. Kemudian tentukan market share Anda. Bagaimana cara Anda menentukan harga? Bagaimana cara target Anda penjualannya seperti apa? Strategi penjualan dan sebagainya. Di kita ada divisi namanya BizDev. Divisi BizDev itu adalah Business Development. Target BizDev adalah bagaimana menciptakan bisnis. Bukan menciptakan produk, tapi menciptakan bisnis. Ya. Harus ada bagaimana supaya kurvanya nggak langsung turun, tetapi tetap naik lagi dengan sebuah kurva baru. Ya. Sekarang ini lagi musim istilah startup digital ya. Rekan-rekan sudah paham. Nah, cukup bagus sebenarnya. Cuma yang perlu di garis bawahi, bisa nggak mereka itu survive? Kalau saya mau bikin produk ini, apa tindak lanjut setelah produk itu jadi, dijual, laku, apa gitu loh. Bagaimana Anda bisa survive? Dan bagaimana Anda bisa mengekspansi market? Kalau misalnya tadinya berjualan fokusnya di satu daerah aja, bagaimana Anda bisa menjual di skala nasional atau skala internasional barangkali? Nah, ini selingan aja. Ini ada tahun 2009. Ini saya kutip ya dari media bisnis online. Yang ada 59 negara yang dijadikan subjek. Ya, ada entrepreneur yang bikin startup ya. Ternyata gayanya macam-macam. Nah, kalau teman-teman yang bisnisan yang sebagai wirausahawan, apa gaya Anda? Ya. Ini namanya WizKid ya. Jadi dia kuliahnya di jurusan ilmu komputer, fisika atau seni. Ya ini bagus ini. Ilmunya bagus, tapi dia suka main game Dota. Jika barang main boneka. Atau barangkali ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kerjanya di rumah. Ya, dia kerja di rumah, merawat anak, merawat suami. Nah, tapi tetap bisa menjalankan aktivitas bisnisnya. Ini ada contohnya. Kemudian, atau Anda tipe yang nggak pernah mandi. Ini orang-orang tipe ini saya juga pernah mengalami. Nah ini pokoknya hidup matinya ada di meja komputer lah, kelet sama laptopnya. Nah yang ketiga ini teknophile, dia multi gadget lah, semua gadget dia punya. Iya semua gadget dia punya. Ada gitu. Ada gitu. Kalau mau compile untuk ini aja beli gadget baru. Ada gitu. Ya. Kemudian ada juga yang no-pants-preneur ini, dia model presentasi Skype cuma tanpa atas saja. Tanpa atasnya rapi. Jangan berdiri pokoknya dia. Kemudian ada tipe dia ketika orang lain
orang lain kerja, dia masih pakai baju tidur, masih sarungan dan sebagainya. Saya punya semua, teman-teman seperti ini punya semua gitu. Ternyata kenyataan gitu. Teman saya ada yang kalau di Jakarta ya jam 5 atau jam 6 pagi sudah keliling berangkat, ini masih baru bangun. Atau malah baru mau tidur gitu. Iya, baru mau tidur. Nah ini simple ya. Saya coba bagaimana cara kita create value, bukan hanya profit ya. Kita harus fokus pada benefit ya. Jangan cuma fitur aja yang kita inikan ya, tapi apa manfaatnya bagi pelanggan. Nah, bagaimana bisnis kita itu harus ada pada industri yang tumbuh. Jangan masuk pada industri yang stagnan ya, apalagi industri yang turun. Kemudian tumbuhnya itu harus sustain, jangan lompat-lompat. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jangan seperti itu. Kemudian menguasai potensi market share. Memiliki keunggulan kompetitif ya, seperti tadi saya jelaskan. Kemudian mempunyai cash flow sama profit margin yang baik. Penting ini. Jangan sampai usaha penjualannya tinggi tapi nggak ada uangnya. Iya, piutang semua nih. Kemudian punya tim manajemen yang baik. Jangan jadi CEO. Apa itu CEO? Chief Everything Officer. Semuanya. Ya, yang coding, yang install, ya apa, jualan. Jangan seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah harus memiliki legalitas dan finansial yang baik. Ya, wujudkan dalam badan usaha, CV, PT dan sebagainya. Kemudian masalah patuh pada perundang-undangan, misalnya harus pakai bayar pajak dan sebagainya harus diikuti. Ini sekilas saja. Ini perusahaan kami, kita membangun produk menggunakan Pascal atau Delphi ya. Di awal kita bikin perangkat wartel berbasis microcontroller, ada yang berbasis PC, kita pakai Turbo Pascal. Kemudian kita tahun 2002 kita PSP online pertama kali di Malang. Tahun 2002 kita bangun pakai Delphi, PHP sama MySQL. Kemudian tahun 2003 sampai 2005 kita membuat lab bahasa, Color ID dan sama SMS Sender. SMS Sender alat ya. Kita pakai microcontroller, kita pakai Delphi 3 waktu itu. Kemudian Flash e-voucher, MD Pulsa dan sebagainya. Flash e-voucher ini kita bangun dengan bantuan teman kita Mas Bisma Jayadi, kalau tahu Mas BJ. Nah, kemudian juga kita satu tim dengan Mas Indra Gunawan atau ininya Delphi Expert ya, yang di Pascal ID dulu ID-nya. Kemudian digital signage ya, kemudian alat antrian dan PPDP online nasional tahun 2009 kita ini kan nasional, kita bikin pakai Lazarus, yang bikin Mas Abdullah Al-Arif. Ini kerjasama dengan Kemdikbud ya. Kemudian tahun 2012 kita EPBB kerjasama dengan Telkom. 2014 kita ada produk namanya Serba Bayar. Nanti bisa dicek di internet Serba Bayar itu seperti apa. Ya mungkin itu aja sekilas, mohon maaf kalau agak kecepatan yang di terakhirnya. Demikian, nanti kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.